Sidang 21. Hari ini adalah hari yang sangat menegangkan bagi Dini dan keluarga. Mereka berada di ruang sidang, duduk berdampingan, menanti keputusan hakim untuk Yusuf dan Sobri. Di samping Dini duduk Randy, laki-laki yang telah setia mendampinginya melalui masa-masa sulit. Orang tua Randy dan orang tua Dini juga hadir, serta seorang pengacara yang akan membantu mereka dalam menghadapi sidang kali ini. Suasana di ruang sidang begitu hening. Semua orang menatap dengan serius ke arah hakim yang akan membacakan putusan untuk Yusuf dan Sobri. Dini merasa sangat gugup, tangannya berkeringat dan dia terus-menerus menyesap air dari gelas yang ada di depannya. Sidang untuk perkara penculikan dan penyekapan yang dilakukan oleh terduga atas nama Muhammad Yusuf Abizar dan Sobri akan dimulai. Ucap hakim dengan suara lantang. Dini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Randy yang melihat kegelisahan Dini langsung meraih tangan Dini dan menggenggamnya erat, memberikan dukungan secara diam-diam. Pengacara yang mendampingi Dini dan keluarga mulai menyampaikan bukti-bukti yang mereka miliki terkait kejahatan Yusuf dan Sobri. Dini dan keluarga mendengarkan dengan penuh perhatian, berharap keadilan akan segera ditegakkan. Sidang berlangsung dengan penuh ketegangan. Yusuf, terdakwa kasus penculikan dan penyekapan Dini, diberondong pertanyaan oleh hakim yang menangani kasus ini. Saudara Yusuf, apakah selama saudari Andini berada dalam penyekapan, Anda melakukan tindakan yang tidak pantas padanya? Tanya hakim dengan tegas. Yusuf menegakkan tubuhnya, menatap hakim dan menjawab dengan lantang. Tidak, Yang Mulia. Saya hanya menyekap Dini, tidak ada tindakan yang tidak pantas yang saya lakukan padanya. Selanjutnya, hakim menanyai Dini yang duduk di bangku saksi. Saudari Andini, apakah benar apa yang diungkapkan oleh saudara Yusuf tadi? Selama Anda berada dalam penyekapannya, apa saja yang dilakukan oleh Yusuf pada Anda? Dini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab pertanyaan hakim. Yang Mulia, apa yang dikatakan Kak Yusuf memang benar. Tapi dia berusaha untuk menodai saya sebelum saya bisa meloloskan diri. Saya bisa meloloskan diri karena saya menendang bagian vitalnya dan berhasil lari dari kamarnya. Selain itu tidak ada lagi. Dia tidak melakukan KEKIRASAN terhadap saya. Hanya itu yang dia lakukan. Saya pastikan saya tidak dinodai, hanya percobaan yang gagal. Dini memberikan kesaksiannya sesuai dengan yang dia alami, tanpa menambah atau mengurangi. Dia menjawab dengan jujur. Pengacara Dini kemudian memberikan sejumlah bukti dan hasil visum dari tubuh Dini yang menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan atau pelecehan seksual selama penyekapan. Walaupun Yusuf mencoba menodai Dini, namun nyatanya usaha itu gagal dan Dini menganggap Yusuf tak menodainya. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dengan saksama dan mengangguk-anggukan kepala, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan kesaksian dan bukti yang telah dia dengar dan lihat. Sidang berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dan pemeriksaan bukti, namun jawaban yang diberikan oleh Yusuf dan Dini tetap konsisten, menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang melampaui batas yang terjadi selama penyekapan. Setelah berbagai bukti dan kesaksian disampaikan, akhirnya tiba saatnya hakim membacakan putusan. Dengan ini, saya, selaku hakim dalam perkara ini, menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada Muhammad Yusuf Abizar dan Sobri atas kejahatan penculikan, penyekapan dan percobaan PMERKOSAN yang dilakukan terhadap saksi Andini Wilhelmina Putri. Ucap hakim dengan tegas. Dini merasa lega sekaligus sedih. Yusuf dan Sobri menundukkan kepala setelah mendapatkan hukuman mereka yang tak bisa diganggu-gugat lagi. Yusuf menyesali perbuatannya. Kegilaannya membuat dirinya harus mendekam di balik jeruji besi selama 7 tahun. Ibunda Yusuf yang telah kembali dari Medan menangis histeris di dalam ruang sidang. Tak terima anaknya mendapatkan hukuman yang cukup berat untuk perbuatannya. Namun, itu adalah hukuman bagi Yusuf yang sudah melakukan kejahatan. Dia menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang mulai menetes. Ada rasa bahagia dan sedih juga setelah mendengar putusan hakim atas hukuman terhadap Yusuf. Dini bahagia karena Yusuf mendapatkan balasan untuk perbuatannya. Tetapi Dini sedih melihat ibu Yusuf yang menangis histeris dalam pelukan adiknya Yusuf. Dini tak tega. Tapi itu yang terbaik. Setidaknya keadilan untuk Dini telah didapatkan. Randy, yang masih menggenggam erat tangan Dini,
mengusap punggung Dini dengan lembut, mencoba memberikan semangat dan dukungan. Semuanya udah selesai, ucap Randy tersenyum. Dini berusaha tersenyum. Orang tua Dini dan Randy juga tampak bersyukur, meskipun masih ada rasa sedih yang tak bisa disembunyikan. Setelah sidang selesai, mereka semua berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Di luar ruangan, Dini akhirnya menangis terseduh, melepaskan semua ketegangan dan emosi yang selama ini dia pendam. Randy dan keluarga memeluk Dini, menguatkan hatinya, dan berjanji untuk terus mendampinginya dalam menjalani hidup yang baru setelah kejadian yang begitu menegangkan. Setelah itu, mereka mengantar Dini pulang ke apartemennya. Malamnya, Dini duduk melamun sendirian di balkon kamar apartemen setelah menidurkan baby Al. Dia masih mengingat putusan sidang tadi siang. Itu cukup mengejutkan baginya. Yusuf memang telah mendapatkan hukuman, tapi penjara 7 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Apakah keluarga Yusuf tak akan merasa kehilangan? Dini bukannya gembira atas hukuman yang dijatuhkan pada Yusuf, malah mencemaskan keluarga Yusuf. Randy yang baru selesai sholat Isya menghampirinya dan duduk di samping Dini. "Kenapa? Kok kamu kayaknya gak senang si Yusuf dapat hukuman?" tanya Randy, seolah dapat menebak apa yang sedang dipikirkan istrinya. "Kamu nyesel dia dapat hukuman penjara?" tanya Randy lagi. Dini menoleh. "Bukannya nyesel, tapi aku kasihan sama keluarganya. Apalagi pas tadi lihat mamanya nangis kejar. Aku gak tega. Penjara 7 tahun kan lama, pasti mamanya sedih banget." Jelas Dini. Itu belum seberapa. Harusnya dia dipenjara 15 tahun atau seumur hidup aja biar gak usah keluar lagi sekalian. Timpal Randy kesal pada Yusuf. Jahat deh pikirannya. Gak perlu selama itu juga kali. Yang penting kan dia udah dapat hukuman. Cuma aku kasihan sama mamanya. Nangisnya sampai kejer gitu. Kak Yusuf kan anak kebanggaannya. Wajar sih kalau mamanya kehilangan. Kalau anaknya gak berbuat jahat, itu gak akan terjadi juga. Itu kan hukuman karena dia yang bikin kesalahan. Ya wajar aja anaknya dapat hukuman. Karena setiap perbuatan buruk akan ada hukumannya. Dini mengangguk paham. Iya, memang benar. Kalau saja Yusuf tak melakukan kejahatan terhadapnya, pasti dia tak akan mendekam di dalam penjara. Randy mendekati Dini dan mendekapnya. "Malam Jumat nih," ucap Randy manja. "Terus? Mau minta jatah dong?" "Aku lagi gak pengen," canda Dini. "Pengen atau enggaknya kamu aku gak peduli, karena aku yang pengen," timpal Randy. "Kalau pemaksaan, nanti kakak dipidana loh kayak Kak Yusuf." "Alah bodoh amat, siapa juga yang mau pidanain aku? Papa Zain. Kalau beliau yang pidanain aku, terus buat apa masa aku buat nikahi kamu?" Dini tertawa pelan. Randy bisa saja membuatnya pasrah. Randy bangun dan membopong tubuh Dini, membawanya masuk ke kamar mereka. Randy mendudukkan Dini di ranjangnya. "Kamu tahu gak, kenapa Yusuf tergila-gila sama kamu?" tanya Randy, yang berjongkok di depan Dini. Dini menggeleng. Baginya, tak ada yang spesial dari dirinya. Dia pun tak tahu apa yang membuat Yusuf suka padanya. "Karena kamu itu cantik, bibir kamu seksi banget, kalau di mood itu kayak permen kapas, empuk. Mata kamu besar, gemesin banget, makanya aku suka banget kalau lihat kamu melotot." Randy menjawab pertanyaannya sendiri. Dini tersenyum. "Begitukah yang Randy lihat darinya? Pokoknya aku suka semua yang ada sama kamu, terutama ini dan ini." Tambah Randy menunjuk dada dan bawah. "Hish, nakal ah, tangannya jangan nunjuk-nunjuk gitu. Geli." Dini menepis tangan suaminya yang nakal. Randy tertawa pelan. Sesaat kemudian, Randy mencium pipi Dini, menyusuri pipi halus istrinya dengan bibir hingga ke telinga. Dini merasa geli, namun suka. Randy lalu mencium bibir istrinya, melumat dan mengulum bibir Dini penuh gairah. Dini membalas perlakuan suaminya. Keduanya pun bergumul mesra. Randy membaringkan Dini, mendindih tubuhnya dan menggerayanginya bebas. Dini tak menolak setiap sentuhan dari Randy. Dia menyukai perbuatan Randy padanya. Dini melenguh ketika bibir dan lidah Randy menempel pada lehernya, menelusuri setiap inci leher jenjangnya. Kali ini,
Randy memberikan gigitan-gigitan kecil di leher Dini hingga meninggalkan bekas merah yang kentara. Randy sengaja, dia ingin Dini tahu kalau dirinya sangat menggebu-gebu menginginkan dirinya. Dini mengubah posisi menjadi di atas dan Randy berbaring. Kali ini Dinilah yang melakukannya. Dini juga melakukan hal yang sama seperti yang Randy lakukan padanya. Dia juga menggigit kecil-kecil bagian leher Randy dan meninggalkan bekas merah di sana. Dini juga sengaja, karena ingin Randy besok tak kemana-mana karena malu dan menemaninya seharian. Randy tidak protes atas perbuatan Dini padanya. Dia pasrah. Setelah puas melakukan pemanasan, mereka saling membuka pakaian masing-masing dan melemparnya. Mereka menarik selimut dan melakukan aktivitas suami istri di dalam selimut. Selimut bergerak-gerak sendiri. Dini dan Randy mandi keringat bersama. Usai beraktivitas suami istri, Dini keluar dari selimutnya, melilitkan handuk dan pergi ke dapur untuk mengambil minum. Randy yang masih mengatur nafas terkapar di atas kasur. Keringat masih membasahi tubuhnya. Dini masuk kembali membawa segelas air putih dan menyodorkannya pada Randy. Randy duduk dan minum. "Aku mau nonton belum mau tidur," ucap Dini. "Lah, gak capek?" tanya Randy. "Biasanya yang capek kan cowok, langsung lemes, kalau cewek biasa aja," jawab Dini. Perempuan berambut panjang itu keluar kamar dan duduk di sofa menonton TV. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari TV yang memberikan penerangan. Dini duduk sendirian sambil menikmati camilan di tangannya. Kaki Dini diletakkan di atas meja, dan dia hanya mengenakan handuk saja. Randy menyusul keluar untuk menemani istrinya dan duduk di samping Dini. "Din, kamu mau kuliah gak? Biar aku bilang sama mama papa supaya kuliahkan kamu." Randy tiba-tiba bertanya soal pendidikan istrinya. "Enggak pengen," jawab Dini dengan mata yang masih tertuju pada layar TV dan mulutnya mengunyah camilan. "Kenapa?" "Enggak pengen aja. Lagian buat apa aku kuliah? Toh aku gak akan bisa kerja atau menjadi wanita karir. Soal itu gampang. Kamu kalau kuliah bisa tenang. Soal baby biar kita sewa babysitter aja. Dari awal kan udah aku bilang, aku gak mau pakai jasa babysitter, dan aku udah bilang sama kakak alasannya apa. Jangan dibahas lagi deh. Aku tetap gak mau." "Iya, kirain aja udah berubah pikiran gitu jadi mau. Soalnya sayang kalau kamu gak nerusin pendidikan. Masih muda dan kamu juga cukup pintar. Setelah punya anak, aku udah gak pengen apa-apa lagi, baik itu kuliah, kejar cita-cita, dan semacamnya. Aku cuma mau bisa ngurus baby Al sepenuhnya setiap hari, karena bagi aku cuma itu cita-cita aku sekarang." Iya deh, kamu mah begitu terus. Susah dibujuk soal yang satu itu." Randy mengalah. "Kak, aku pengen ke Bandung lagi. Mau ketemu nenek sambil bawa baby Al ke kampung halamannya mama." Dini sudah lama ingin ke Bandung lagi. Dia rindu suasana di Bandung yang selalu nyaman baginya. "Kapan-kapan deh kita liburan keluarga. Aku mau ajak papa mama juga biar seru, supaya mereka juga tahu gimana nyamannya di sana," jawab Randy. "Memangnya kakak suka di sana?" "Suka banget. Pemandangannya masih asri, udaranya sejuk, gak kayak di sini semuanya udah tercemar." Randy memang suka dengan kota tempat tinggal nenek dan kakek Dini itu. Dia juga ingin ke sana lagi suatu hari nanti. "Bener banget. Di sini mah gak ada yang kayak gitu. Udara udah gak sejuk lagi." Dini setuju dengan suaminya. "Oh iya, Arif itu, apa dia pernah pacaran?" tanya Randy. Randy tiba-tiba ingat pada Arif, kakak sepupu Dini yang baik dan sopan itu. "Kurang tahu, tapi yang aku tahu gak pernah. Soalnya Arif memang orangnya gak percaya diri. Dia itu pemalu, apalagi sama cewek. Tapi aku juga gak tahu sih, mungkin aja pernah atau masih punya." Dini kurang tahu tentang kisah asmara Arif. Dia hanya mengenal Arif sebagai pribadi yang pemalu. Dia ganteng loh. Buat ukuran cowok kampung dia itu cukup maco dan keren. Menurut aku dia gak akan susah cari cewek. Bakal banyak yang mau sama dia. Randy memuji Arif. Memang iya, cuma kayak dia suka sama seseorang. Tapi gak bisa ungkapin gitu. Soalnya setiap kali aku tanya tentang cewek, dia bilang dia suka seseorang tapi udah ada yang punya. Dini ingat kembali saat Arif bercerita padanya tentang gadis yang disukainya, namun telah dimiliki orang lain.
Istri orang maksudnya. Mungkin. Siapa? Enggak tahu. Dia enggak pernah cerita soal siapa ceweknya. Tapi yang pasti katanya udah milik orang. Randy mangut-mangut. Obrolan mereka cukup sampai di situ. Keduanya pun menonton TV bersama sambil menikmati camilan. Randy merasa seperti nonton bioskop. Karena keadaan gelap yang hanya disinari cahaya TV saja. Randy menoleh kepada istrinya, yang matanya sejak tadi menatap layar. Mata Randy tertuju pada Dini yang hanya memakai handuk. Dengan nakal, Randy meletakkan tangannya di atas PHA Dini dan mengelusnya. Dini menoleh pada Randy. Pemuda itu tersenyum dan kembali mencium Dini seperti tadi. Randy dan Dini sudah bergairah kembali. Keduanya kembali bergumul di sofa.